Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Wah, ini menarik juga ya teman-teman, ada pemain yang udah lama ninggalin Inter, Hakimi, Zaniolo, Politano, tapi diam-diam masih menghasilkan pundi-pundi untuk kita. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Hari ini gua akan bacain rilis resmi yang sudah dikeluarkan Inter ya. Isi rilisnya begini teman-teman. Inter mencapai pendapatan 425 juta euro. Ini berarti Inter surplus 60 juta euro di luar hasil penjualan pemain. Wah, gokil. Biaya produksi turun dari 528 juta menjadi 465 juta. Kerugian juga berkurang dibandingkan musim sebelumnya sebesar 55 juta euro atau dari 140 juta menjadi 85 juta euro. Selain itu, di rilis resmi ini juga Inter mengatakan bahwa setelah mengakhiri kontrak dengan Digital Beats karena pelanggaran kontrak, Inter akan menggugat sang mantan sponsor. Dalam menghadapi pelanggaran ini, Inter telah mengajukan gugatan dibantu oleh firma hukum eksternal ke Pengadilan Milan untuk perintah penyitaan terhadap aset dari Digital Beats dengan mempertimbangkan juga biaya dan peluang untuk memperoleh bayaran yang seharusnya diterima di musim lalu. Lalu di rilis resmi ini juga dibacain teman-teman tentang klausul-klausul kontrak menyangkut pembelian atau penjualan pemain Inter. Wah, ini menarik banget, gua akan bacain. Yang pertama ada dari Joaquin Correa. Di sini dituliskan bahwa Joaquin Correa dipinjamkan untuk musim 2023-2024, musim ini ya, dengan kewajiban pembelian permanen oleh Marseille jika mereka lolos ke babak grup Liga Champions musim 2024-2025. Lalu Marco Arnautovic dibeli dengan status pinjaman dari Bologna untuk musim 23-24 dengan kewajiban pembelian permanen setelah Inter mendapatkan 1 poin di 5 Februari 2024. Jadi nanti setelah paruh musim yang kedua, kalau Inter mendapatkan 1 poin aja, Arnautovic wajib dipermanenkan. Ada aja ya klausul kayak gini. Kemudian Cesare Casadei ke Chelsea, nilai penjualan sebesar 14,864 juta euro. Lalu ada Marcus Thuram dibeli dengan biaya komisi 8 juta euro. Dia memang free transfer, tetapi ada komisi 8 juta euro untuk agen. Nilai yang saat ini dicantumkan pada laporan keuangan sebesar 7.587.229 euro, tetapi dibulatkan jadi 8 juta euro. Kemudian Acerbi dibeli dari Lazio dengan biaya 3 juta sekian euro. Lalu yang berikutnya Carlos Augusto teman-teman. Wah, ini unik banget juga nih klausulnya. Dibeli dengan status pinjaman dari Monza dengan kewajiban menebus permanen tergantung dari pencapaian di Liga Champions atau Liga Eropa atau Liga Conference League di 2024-2025. Jadi penebusan Carlos Augusto tuh bukan bergantung hasil kompetisi Eropa musim ini, tergantung pencapaian di kompetisi Eropa di musim depan. Aduh, ini ada aja lagi. Lalu Davide Fratesi dibeli dengan status pinjaman dari Sassuolo dengan kewajiban membeli permanen tergantung pada syarat-syarat tertentu yang telah disepakati di 2 Februari 2024. Ini berarti klausul kontraknya Fratesi kurang lebih sama dengan Arnautovic ya. Wajib ditebus secara permanen dengan ketentuan-ketentuan yang terjadi di paruh kedua musim ini. Ada ya kayak gitu ya. Lalu berikutnya, keuntungan penjualan Inter pada tahun 2023 sebesar 28, sekian juta euro. Ini berkurang jauh dari tahun 2022 di mana Inter mendapatkan keuntungan dari penjualan pemain sebesar 105,2 juta euro dari hasil penjualan Hakimi Lukaku. Yang paling signifikan dari tahun 2023 ini adalah penjualan Casadei sebesar 14,8 juta euro, Pinamonti 9 juta euro, dan Pirola 4, sekian juta euro. Lalu untuk penjualan Onana dan Brozovic, Brozovic dijual seharga 17,5 juta euro dan Onana dijual sebesar 50,2 juta euro. Lalu ada lagi di sini dikatakan bahwa bonus yang diterima dari persentase penjualan pemain. Inter menerima 7,18 juta euro dalam bentuk bonus yang diterima dari pemain seperti Hakimi, Sena Miangue, Jens Ogaard, Sian Emers, Nicolo Zaniolo, Politano,
Betela, dan Corrado dalam laporan keuangan Inter yang berakhir pada 30 Juni 2023. Wah, ini menarik juga ya teman-teman, ada pemain yang udah lama ninggalin Inter, Hakimi, Zaniolo, Politano, tapi diam-diam masih menghasilkan pundi-pundi untuk kita. Lalu laporan rilis resmi lainnya terkait sponsor. Di sini dikatakan pendapatan komersial. Dalam pernyataan resmi ini, Inter mengumumkan bahwa kontrak yang telah ditandatangani untuk musim 2023-2024 bernilai 71 juta euro, yang merupakan peningkatan sebesar 18 juta euro dibandingkan musim sebelumnya. Wah, ini lumayan banget. Jadi Inter dari sisi pendapatan sponsor tahun ini mendapatkan 71 juta euro teman-teman, meningkat 18 juta euro dibandingkan musim lalu. Hal ini terjadi berkat kesepakatan selama 1 tahun dengan Paramount Plus, kemudian dengan Nike sampai dengan tahun 2031 dengan kenaikan biaya sebesar 70%, luar biasa banget. Klub juga telah menambah portofolio sponsor dengan kesepakatan dengan sponsor baru seperti U-Power hingga 2027. Wah, lama juga tuh U-Power bakal nangkring di belakang kita ya teman-teman. Ini kemudian dibahas lebih detail. Paramount Plus kontrak sebagai official front jersey sponsor dengan tulisan Paramount Plus di bagian depan. Kesepakatan telah terjadi di bulan Juli 2023 yang lalu dan bisa saja diperpanjang dengan tambahan uang 11 juta euro untuk musim 2023-2024. Lalu untuk Nike penjelasannya seperti ini. Pada 10 Juli 2023 telah terjadi kesepakatan kontrak sebagai sponsor teknikal Nike Retail telah diperpanjang untuk 8 tahun ke depan, yaitu 2024 sampai dengan 2031. Wah, gila, dipanjang banget Inter dengan Nike. Dengan klausul akan terjadi nilai pengurangan sebesar 25 atau 50% bila Inter gagal masuk ke Liga Champions atau kompetisi Eropa lainnya. Selain itu, terdapat bonus 1 kali sebesar 500.000 apabila Inter akhirnya mampu membangun stadion baru dan bertanding untuk pertama kalinya di stadion baru tersebut. Wah, Nike berarti mendorong Inter untuk punya stadion baru nih teman-teman. Lalu untuk kesepakatan dengan U-Power, kesepakatan selama 4 tahun menjadi official back jersey sponsor dengan nilai total 18 juta euro ditambah bonus terkait hasil Inter di setiap musimnya. Lumayan. Lalu ada juga nih teman-teman yang terbaru. Kerjasama terus berlanjut antara Inter dengan Gatorade, merek dari grup PepsiCo, akan menjadi official sport drink club selama 2 musim ke depan. Gatorade juga akan menjadi official partner Inter Women. Ini berarti teman-teman Inter punya banyak sponsor ya. Sponsor retail yang ngebuat jersey, Nike, kemudian ada sponsor depan Paramount Plus, yang di samping ada eBay, kemudian di belakang ada U-Power. Lalu Inter punya sponsor maskapai penerbangan Qatar, punya sponsor minuman Gatorade, punya sponsor motor juga ya, motorcycle kemarin apaan tuh dari Cina. Jadi banyak banget. Kayaknya Inter sekarang nih kemana-mana gratis nih dari sponsor semua nih, dari endorsan semua. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.